Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Gaziel Rawasana dengan akhir 3009. Saya dari KSTBO. Di sini saya akan membuat studi kasus, yaitu mempresentasikan studi kasus, yaitu implementasi mesin Turing sebagai decider untuk bahasa tanda kurung seimbang atau valid parenthesis parenthesis check. Jadi di sini untuk daftar di sini untuk isinya yaitu ada bab satu yaitu membahas dasar teori mesin Turing, terus ada bab 2 itu membahas tadi kasus dan logika penyelesaiannya. Yang ketiga ada bab membahas implementasi simulator di Python. Terus yang bab 4 itu ada menampilkan hasil pengujian dan trash. Terus yang ke bab 5 itu ada berisi kesimpulan dan saran. Nah, untuk di bab satu sendiri yaitu konsep mesin Turing. Jadi konsep mesin Turing itu adalah dari sebagai model komputasi formal paling kuat yang dibahas pada TBO. Jadi mesin Turing itu terdiri dari tab, head, state, dan aturan transisi. Jadi tab berisi sel-sel simbol, head bisa membaca dan menulis pada simbol tertentu, terus ada kemudian bergerak ke kiri ke kanan, terus perubahan perilaku mesin dikendalikan oleh state. Nah, dan setiap langkah mengikuti fungsi transisi. Nah, hal ini yaitu penting pada mesin Turing ya, dapat digunakan untuk menentukan keanggotaan string terhadap suatu bahasa formal. Jadi sebuah input diproses sampai mesin berhenti dan memberikan keputusan yaitu accept dan reject. Jadi sesuai cara pandang TBO bahwa komputasi dapat dipresentasikan sebagai bahasa L, yaitu himpunan string yang valid. Lanjut ke definisi formal mesin Turing yaitu seven tuple tuple yaitu di sini ada rumusnya. Yang pertama itu ada M sama dengan Q, koma, sigma, koma gamma, koma delta, dan Q0, Qx, dan Qbj. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa definisi singkat-singkatnya yaitu Q itu adalah himpunan state. Nah, yang kedua itu link itu adalah himpunan state, dia itu di mana keadaan suatu mesin. Jadi seperti kayak awalan di mode kerjanya. Jadi yang selanjutnya itu ada sigma, yaitu sigma itu alfabet input. Jadi untuk sigma sendiri itu hmm, biasanya pada studi tanda kurung seimbang. Jadi alfabet input hanya dari koma dan dari buka kurung dan tutup kurung. Nah, di sini ada gamma. Jadi gamma itu apa? Alfabet. Dan biasanya lebih luas karena ada simbol tambahan. Terus ada delta. Jadi delta dulu difungsikan untuk transisi. Terus ada key nol adalah state awal dan key exit dan key reject. Nah, di situ sebagai akhir state akhir. Nah, di sini ada yang selanjutnya ada komponen dan mekanisme dari kerja mesin Turing. Jadi mekanisnya mesin Turing itu adalah read simbol pada tab ya, terus lanjut ke pilih aturan delta, terus ada write symbol, terus ada move ahead dan ganti state. Jadi proses ini berulang sampai mesin mencapai accept atau reject. Nah, jadi itu adalah kelebihan jadi mesin Turing juga. Jadi itu dianggap tak hingga secara teori sehingga bisa dipakai sebagai memori untuk menyimpan informasi selama komputasi. Lanjut ke dalam jenis mesin Turing. Nah, dari mesin Turing sendiri itu eh, pada laporan saya menulis bahwa ada DTM dan NTM. Nah, di sini saya menggunakan DTM karena untuk tiap pasangan state simbol hanya ada satu aksi transisi. Jadi memudahkan perancangan dan dalam delta eh, tabel delta dan pelacakan trends langkah demi langkah. Lanjut ke deskripsi studi, studi kasus. Jadi pertama itu ada deskripsi masalah. Jadi pada studi kasus yang saya buat itu adalah valid parenthesis check kan. Jadi itu memeriksa apakah string itu terdiri dari eh betul
biasanya digunakan sebagai sebuah string input yang hanya terdiri dari simbol buka kurung dan tutup kurung. Jadi sistem menentukan apakah itu valid atau tidak untuk tutup kurungnya. Jadi memiliki pasangan jadi tanda kurung buka yang muncul sebelum ada di tutup kurung serta seluruh tanda kurung buka pada akhir eh dari programnya atau akhir stringnya. Di permasalahan ini itu banyak ekspresi matematika dan kode program tanda kurung digunakan untuk struktur dan prioritas. Nah, ini ada bahasa yang diperiksa itu adalah L, itu W, terus ada buka kurung dan tutup kurung, terus W itu adalah tanda kurung seimbang. Jadi mesin Turing itu ada keputusan accept dan reject. Jika W tidak sama dengan L. Nah, jadi yang kedua itu ada analisis. Jadi untuk analisis logika penyelesaiannya itu yang pertama tidak boleh ada tanda kurung tutup yang mendahului pasangan, yaitu untuk eh, tanda kurung buka ya. Dan yang kedua tuh pada akhir string semua tanda kurung buka harus tertutup. Jadi artinya itu kayak total buka kurung harus sama dengan total tutup kurung. Jika seluruh input dibaca masih ada buka kurung yang belum dipasangkan, maka string itu tidak valid. Tuh, lanjut ke dalam model PDA-nya itu disesuaikan saat menggunakan stack. Jadi strategi ini digunakan marking atau penandaan yang dimana menandai simbol yang sudah diproses agar ingat bagian mana yang sudah kali menemukan tutup kurung dari buka kurung yang sesuai di kiri, lalu menandainya dengan keduanya. Jadi logikanya itu jika ada tutup kurung yang tidak mempunyai pasangan buka kurung, mesin akan gagal menemukan saat scanning ke kiri dan akhirnya menolak. Jadi jika ada buka kurung yang tidak tutup, mesin akan mendeteksinya pada pengecekan akhir dan menolak. Terus lanjut ke perancangan fungsi transisi. Jadi secara garis besarnya itu scan ke kanan untuk mencari buka kurung, tutup kurung. Scan ke kiri untuk mencari pasangan eh, buka kurung dari pasangan ke kurung. Setelah menandai tutup kurung, jadi mesin itu bergerak kiri menemukan buka kurung yang belum ditandai. Jadi kembali ke awal dan ulangi hingga proses pencarian itu selesai dan terakhir ada pengecekan eh, akhir. Jadi mesin itu menandai hingga ujung kanan dan tidak menemukan lagi tutup kurung. Jadi mesin itu akan tertutup secara otomatis dan in- jika tidak ada input tidak diterima dan jika kurung buka tanpa penutup itu akan input harus diterima. Nah, di ini di desain transisinya yaitu desain transisinya itu di situ ada berapa yaitu sebagai memvariasikan alur perbedaan state sehingga mudah dipahami oleh tabel secara rinci. Jadi alur state-nya itu ada key 0 memindai ke kanan mencari tutup kurung. Jika menemukan maka tandai X dan pindah ke key 1. Nah, jika mencapai blank kanan atau tidak ada pindah ke fase akhir yaitu key 6. Nah, key 1 memindai ke kiri mencari ke kurung. Nah, jika menemukan buka kurung, tandai X dan pindah ke Q4. Jika tidak, blank kiri tidak ada pasangan dan di reject. Nah, kembali ke awal. Di Q4 itu memanggil ke awal jadi blank kiri, lalu menemukan ke Q0 untuk mengulang pairing berikutnya. Q6 dari ujung kanan kembali ke kiri untuk memulai pengecekan akhir. Terus Q5 pengecekan akhir jika menemukan buka kurung yang belum diproses, maka akan reject jika sampai blank kanan tanpa ke kurung akan di-exit. Jadi lanjut ke implementasinya. Jadi lingkungan pengembangan implementasi mesin Turing itu menggunakan Python ya di sini itu saya. Terus ada yang ini ada struktur datanya tadi, struktur datanya merepresentasikan tab pita yaitu pada mesin Turing eh, bersifat konseptual tangga. Jadi di mana key itu indeks cell tab, terus value simbol pada sel tersebut jadi bisa buka kurung, tutup kurung X atau strip.
Ya, jadi di sini menggunakan dictionary lebih fix, jadi biar lebih fleksibel dibanding array atau list. Jadi indeks berkembang ke kiri negatif maupun ke kanan tanpa harus resize. Jadi sel yang tidak ditulis dianggap otomatis berisi blank, terus menyimpan lebih hemat karena hanya sel yang terisi yang disimpan. Jadi ada representasi head, yaitu L berarti strip sama dengan satu, R berarti head, plus sama dengan satu, S berarti head club. Jadi representasinya misal setnya itu misal Q0, Q1, Q4, Q5, Q6, di A, dan Q R. Jadi simbol nya disimbolkan karakter strip. Di algoritma utamanya itu ada menulis simbol baru ke tab, menggeser head, L, R, S. Jadi berpindah ke step berikutnya. Jadi prosesnya itu ada key A, accept, dan key R, reject. Nah, penanganannya kondisi berhenti halting, jadi mesin Turing berhenti ketika state sudah menurunkan key A atau key R. Nah, jika tidak ada aturan transisi yang cocok untuk state simbol that configuration, pada kasus ini implementasi menganggap mesin reject karena tidak dapat melanjutkan implementasi sesuai desain. Nah, jadi ini untuk cuplikan kode Python-nya. Nah, di sini pada bagian implementasi, saya membuat simulator deterministic single tab Turing mesin menggunakan Python. Jadi kode diawali dengan menggunakan data class untuk menyimpan hasil simulasi. Terus ada juga uh, untuk typing, memberi memberi anotasi pada seperti dict atau tuple atau literal. Terus ada atonasi seperti berarah ke gerak ke head yang hanya boleh bernilai LRS. Nah, setelah itu saya membuat definisi sebagai tipe simbol, state, move, dan transaction. Jadi pada implementasi tersebut, saya membuat sebuah transisi didefinisikan sebagai tiga komponen, yaitu state berikutnya, simbol yang ditulis, dan arah gerak head. Jadi sehingga formatnya itu konsisten dengan bentuk formal, yaitu delta key A sama dengan key eh, di action dan B dan D. Jadi selanjutnya saya membuat ATM result menjadi menggunakan data class yang berfungsi untuk menyimpan ringkasan hasil simulasi. Terus ada apakah input diterima itu accepted dan jumlah yang ditempuh steps. Jadi state akhir pada mesin itu final state dan isi step akhir itu final tab. Jadi dengan adanya struktur per output jadi bisa ringkas, terus ada Turing Machine pada konstruksi init, yaitu menyimpan definisi mesin berupa delta sebagai tabel transisi, kemudian menyimpan state, accept state, reject state, dan seperti blank, yaitu strip, dan delta berperan sebagai program. Nah, di sini untuk state simbol yang dibaca itu kemudian fungsi init tab, jadi mengubah input string menjadi tab awal. Nah, terus ada selanjutnya itu fungsi read, di mana di situ saya share screen untuk visual berikutnya aja. Hmm. Nah, oke. Untuk read-nya sendiri itu dipakai untuk membaca simbol posisi head. Jadi jika indeks tersebut belum ada di dictionary maka akan dianggap blank sehingga sifat sel itu kosong dan fungsi write digunakan untuk menulis simbol ke tab. Nah, lanjut untuk tampilannya itu menambah ke tab to string, ada render tab. Jadi fungsi tab string itu mengubah tab menjadi string akhir dan dengan mengambil rentang indeks minimum sampai maksimum. Lalu menghapus blank di ujung-ujungnya. Jadi sedangkan render tab itu digunakan untuk menampilkan beberapa cuplikan tab di sekitar head saat mode trace diaktifkan. Jadi pada tampilan ini posisi head itu biasanya dibuat jelas dengan menambahkan tanda kurung seperti X dan atau tutup kurung, kita buka kurung. Biasanya fungsi ini digunakan untuk mengawai window supaya tampilan tidak terlalu panjang teman lebar. Jadi proses ini uh, di fungsi run. Jadi di awal itu tab dibuat input head index 0. Jadi start itu penghitungan 0. Jadi jika trace true, program itu mencetak informasi awal sebagai input.
Lalu masuk mesin masuk ke loop selama langkah belum melebihi max step dan step belum mencapai key A atau key R. Jadi nanti simpan step sebelum transisi perf step. Jadi simbol itu yang sedang ditunjuk head menggunakan read pasangan perf step read SCM dipakai sebagai kunci mencari aturan transisi pada delta. Jadi transisinya itu mesin akan langsung diubah ke reject jika kondisi dead configuration dan simulasi berhenti. Jika aturan ada, saya akan mengambil tiga komponen yaitu next, step, right, sim, dan move. Jadi selanjutnya itu mesin akan menggunakan tap right, menggunakan head digunakan move. Jika move menggunakan L, maka head dikurangi satu R, maka head ditambah di jika S akan head akan tetap. Jadi eh untuk keseluruhannya seperti itu codingannya. Mungkin bisa dilanjut untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut untuk presentasinya. Jadi lanjut ke bab 4-nya. Di bab 4 itu ada hasil dan pembahasan. Jadi skenario pengujian. Jadi pengujian dilakukan untuk memastikan simulator mesin Turing yang berdefault benar-benar berfungsi sebagai decider. Jadi untuk bahasa tanda kurung seimbang. Jadi skenario itu uji dipilih untuk mempresentasikan tiga kelompok yaitu input valid, balance, input tidak valid, unbalanced, dan edge catch. Jadi berupa string kosong. Jadi tujuannya itu bukan hanya melihat untuk keluar accept atau reject. Jadi juga memastikan bahwa mesin itu berhenti atau halting pada state akhir yang sesuai dengan key A atau untuk accept dan key R untuk reject sesuai rancangan. Nah, jadi untuk validnya itu seperti ini. Nah, yang tidak valid seperti ini. Nah, add case akan keluar jika string itu kosong. Nah, hasil pengujiannya pada summary outputnya itu yang pertama seperti ini. Untuk yang accept final state QA, untuk yang selanjutnya accept final state QA, yang ini accept, yang ini reject, ini reject, ini reject, ini accept karena kosong. Nah, ini tuh dokumentasi hasil eksekusi programnya. Nah, sesuai pada di sini. Nah, di sini kan kosong, di accept pada step 3 itu kosong, itu masuk QA, selanjutnya di input ke step 10 itu final state-nya itu QR, yaitu reject. Lanjut ke step 15 itu final state-nya itu QR. Terus lanjut ke step 10 itu QR karena memang di sini tiga-tiganya QR karena mereka itu pada tidak sesuai aturan yang dimana harusnya aturan untuk ketika memulai sebuah mesin Turing ketika tanda kurung tidak buka kurung maka akhirnya itu harusnya tutup kurung. Nah, ini tidak sesuai aturannya maka masuk ke reject. Oke, ini untuk Turing mesin trace-nya untuk verbose trace example-nya seperti ini. Untuk output lebihnya seperti ini untuk. Oke, lanjut ke pembahasan transaksi mesin Turing atau head dan state. Dia membuktikan bahwa program ini mensimulasikan mesin Turing. Jadi bukan hanya kurung biasa. Jadi pada verbose trace yang menampilkan yaitu state saat ini posisi head, tampilan tab dengan head ditandai dengan menggunakan tanda kurung, itu simbol yang dibaca read dan aturan transisi delta yang diterapkan. Jadi pada pengujian ini data inputnya itu seperti itu. Jadi agar urutan langkah tidak terlalu panjang, tetapi tetap memiliki proses marking. Jadi interupsi trace-nya input valid berdasarkan output trace alur kerja mesin Turing, yaitu tahap pencarian tutup kurung pada state key 0 mesin mulai pada key 0 menyecah simbol dari kiri ke kanan. Pada step 0000 mesin membaca buka kurung sehingga tidak melakukan penandaan dan hanya bergerak ke kanan. Pada step 00001 mesin membaca buka kurung tutup kurung kemudian menerapkan aturan delta Q0 sama dengan Q1 XL. Jadi mesin itu menandai menjadi X lalu bergerak ke kiri dan masuk ke step Q1. Lanjut ke tahap pencarian pasangan yaitu step Q1 setelah
tutup kurung ditandai pada step mesin 0002. Nah, Q1 di sini sehingga ditandai menjadi X berarti sudah dipasangkan, kemudian mesin berpindah ke Q4. Kembali ke step Q4 dan ulangi pada step 03. Nah, lanjut ke fase akhirnya seperti ini, ke Q6 lalu Q5. Dan pengecekan step Q5 seperti ini, mesin akan reset QA. Nah, ini untuk hasil akhirnya, final set QA, accepted true, dan final tabnya itu XXXX. Nah, berarti seluruh simbol simbol input itu ini, seperti ini. Jadi telah diproses ditandai dengan X sebagai pasangan yang valid. Untuk bab limanya kesimpulannya pada Memperoleh seri ini yaitu sebagai kesimpulan, simulator mesin Turing itu dibuat berhasil menjadi decider untuk bahasa balance advantage atau valid checker. Jadi mesin memberikan accept atau reject sesuai definisi bahasa berhenti pada Kia dan Kia. Jadi model trace dilakukan, membuktikan komutasi dilakukan secara formal melalui type head, state, dan transisi. Untuk caranya itu simulator dapat dikembangkan agar mendukung bahasa lain dan karena memang sebenarnya bisa menggunakan bahasa lain, namun di sini saya memang hanya menggunakan Python saja. Nah, ini untuk daftar pusakanya saya mengambil dari Hopcroft GM of TNI tahun 2007, terus ada Simsar 2012, ada Carlsen, ada Deputsky, si Finite Mesin, Finite Mesin, dan Automata berarti. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.